Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Baik teman-teman, selamat sore. Bagaimana kabar kalian? Ya, saya harap kalian sehat-sehat semua. Ya teman-teman, terutama member dan subscriber saya. Ada beberapa hal penting yang saya mau sampaikan kepada kalian berkaitan dengan Bitget ya, Bitget token. Ini lebih tepatnya sudah disebut koin ya, karena dia punya blockchain sendiri, Bitget Coin ya teman-teman. Banyak sekali perkembangan-perkembangan yang saya lihat yang dilakukan oleh dev daripada Bitget Coin ini teman-teman. Banyak banget ya, terlebih dari terakhir saya ngomong tentang Bitget itu update-nya kalau nggak salah bulan lalu ya. Dalam 1 bulan aja ini saya perhatikan perkembangannya pesat banget loh. Dan nanti kita lihat ternyata mereka memang adalah tipe developer yang bermodal, teman-teman. Jadi bukan dari remove LP loh mereka melakukan progres mereka punya project ya, teman-teman. Nah, ini terakhir saya ngomong tentang Bitget itu, nah ini dia, 1 bulan yang lalu ya, 1 bulan yang lalu. Jadi waktu itu memang lagi panas-panasnya tiba-tiba terbang ya. Nah, ini sepertinya saya akan kumpulkan di satu playlist karena saya memonitor sekaligus juga menjadi holder juga dari Brise ini atau Bitget ini teman-teman. Yang kedua yang tidak kalah bagusnya juga Berylbit ya. Jadi saya minta kalian memperhatikan baik-baik karena ini dua-duanya saya perhatikan adalah koin blockchain ya. Baik itu Bitget ini ya teman-teman, logonya seperti ini, termasuk juga Berylbit. Logonya kotak seperti ini. Jadi tolong diperhatikan seperti itu karena yang namanya koin blockchain seperti itu ya, itu kadang-kadang suka terbang tiba-tiba tinggi seperti itu karena ada progres-progres yang mereka kerjakan oleh devnya. Nah contohnya ini ya. Oke, kita coba perhatikan ya. Yang pertama yang saya mau sampaikan adalah websitenya ini baru loh teman-teman. Kalau kalian perhatikan ini website baru ya. Jadi kalian bisa melihat ini yang lalu sih nggak kayak gini ya, udah nggak ada lagi, udah nggak inget malah saya kayak gimana. Kalian bisa lihatlah di video saya ya, di video saya ini pastikan ada rekamannya begitu bagaimana tampilan website yang lama, masih biasa aja. Tapi ini seiring dengan waktu, nah yang kayak gini yang kita suka teman-teman ya. Yang pertama kalian bisa melihat memang progres dan cukup cepat loh devnya ini bekerja ya, build with Bitget Chain. Jadi harap diperhatikan kalau dia koinnya adalah blockchain seperti ini teman-teman. Nggak lama kalau dia blockchain ya, nggak lama kalau memang bagus, pasti akan mulai bermunculan launchpad di mana ya token-token baru akan mulai mendaftar untuk listing di mereka. Istilahnya menanam lah ya, ditanam itu token-token barunya di atas blockchain yang baru tersebut yaitu Bitget. Nah seperti nanti kita lihat ya. Nah ini kalian bisa lihat home, developers. Nah ini memang kalau blockchain seperti itu. Ini adalah menu pelajaran atau panduan untuk para developer ya, para dev. Kemudian Bitget Chain, documentation, developer help program. Seperti itu ya. Nah ini ada network dan validator. Nah, ini untuk bimbingan buat para validator, roadmap-nya, ekosistem. Nah kalian bisa melihat teman-teman ekosistemnya. Kita lihat dulu ya teman-teman, ekosistemnya juga udah cukup luas loh kalau saya lihat ya. Discover the projects on Bitget Chain. Jadi sudah ada DeFi ini ya. Ini ekosistemnya sudah ada DeFi dan itu sudah ada juga token di sana, Knit Finance namanya. Sudah ada ya. Sudah mulai ada DeFi, sudah ada NFT marketplace. Nah, ini Midas ini baru listing baru listing kemarin, launchpad kemarin barusan.
kemudian ada DEX Project seperti itu. Nah, ini jadi udah mulai pada bermunculan teman-teman ekosistemnya. Dan ini nanti pelan-pelan pasti makin lama makin besar, makin lama makin luas ini ekosistemnya. Nah, macam-macam lah nanti ya. Nanti kalian bisa melihat. Kemudian ada startup studio ya. Kemudian kalian bisa melihat juga ada wallet dia. Ini ada dia punya wallet sendiri ya, teman-teman. Kalian bisa download nanti dari Play Store seperti itu ya. Oke, kemudian teman-teman ini ada bridge-nya juga. Kemudian ada, nah ini dia, ada staking, ada audit, ada swap juga, ada white paper ya, kalian bisa melihat ini ada swapnya sendiri loh teman-teman, seperti itu ya. Oke, nah ini dia, kalian bisa melihat Bitget Finance ya. Nah, jadi bagi kalian yang belum menstakingkan ya, bagi kalian yang belum menstakingkan, kalian bisa buka website ini bitget.finance dan kalian bisa menstakingkan, tinggal pilih durasinya. Bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bisa 6 bulan. Saya sendiri sudah saya stakingkan ya teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, jadi untuk menstaking kalian tinggal connect wallet aja ya, seperti biasa. Jadi nanti kalian tinggal staking aja, jadi tinggal diatur ya berapa yang mau kalian stakingkan. Nah, di sini bisa kalian lihat up to ya sampai 6% returnnya dalam 30 hari katanya, kira-kira seperti itu. APY lah kalau seperti yang kita biasa pahami. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita lihat chartnya ya, seperti ini modelnya. Saya sih belinya di sini, teman-teman. Nah, jadi saya secara pribadi sebetulnya memanfaatkan momen-momen ini, kan pada turun rata-rata kan, token-token apapun kan pada turun, koin-koin apapun pada turun. Sebetulnya saya lagi nunggu kemarin, kalau bisa dikit lagi aja deh. Cuman nggak dikasih ya. Nggak dikasih. Kalau mau turun, kalau kesini lagi mungkin nggak, mungkin ya susah ya, sulit mau kesini lagi. Tapi setidak-tidaknya di sinilah. Nah, saya pingin akumulasi lagi karena ini project blockchain seperti ini in the long run dia bagus banget biasanya loh teman-teman. Kalian bisa melihat kan seperti Ethereum, BNB, misalnya seperti itu ya. Atau koin-koin blockchain yang lain, Cardano dan lain-lain lah, Phantom dan lain-lain, Solana begitu. Bagus-bagus kok rata-rata in the long run ya. Seperti itu. Jadi ini cocok banget untuk investasi buat jangka panjang. Nah, saya pengen akumulasi, cuman nggak dikasih. Ya udahlah, saya lagi nunggu ini. Seperti itu. Nggak tahu apakah masih dikasih. Siapa tahu tiba-tiba terprosok ke sini kan. Nah, kalau kalian mau ikut silahkan. Kira-kira seperti itu ya. Misalnya kalian sudah dapat hasil dari farming atau kompon dari SPY, taruh aja hasilnya ke sini. Itu boleh untuk long term kan begitu. Ya. Nah, yang menarik adalah teman-teman, saya tadi coba-coba lihat dari selain daftar holdersnya, daftar holders kalian bisa lihat udah 137.000 lebih ya, seperti ini. Nah, kemudian ini juga yang di kan ini jumlah supply-nya kan 1 2 3 4 1 kuadriliun ya. 1 kuadriliun seperti 1000 triliun. Nah, ini sudah di burn itu 57% loh, teman-teman. Untuk koin sebagus ini yang free circulating supply itu tinggal 42,72%. Itu termasuk termasuk bagus loh. Jadi kalau 1 kuadriliun berarti tinggal 420 triliun tinggal. Begitu, termasuk bagus. Dan saya rasa ini mereka juga melakukan burning ini, devnya saya rasa juga cukup rutin loh. Seperti itu. Nah, ini kalau kalian perhatikan ya, seperti itu. Nanti kalian lihat sendiri ya teman-teman. Oke, itu analisanya. Kemudian ada analisa lagi teman-teman. Begini, ini kalau saya cek ya developernya, kalau kalian perhatikan ini teman-teman, ini mulus banget loh developer checkernya. Ya, rak checknya ini kalau kalian perhatikan nggak ada remove LP. Bagi kalian yang sensitif tentang masalah remove LP, nggak pernah remove LP sampai detik ini. Dari sejak tanggal 6 bulan 7 tahun lalu, berarti sudah 9 bulan ya, 9 bulan kurang lebih tidak pernah mereka remove LP. Dan kalau kalian lihat juga apa yang sudah terjadi, ini nggak ada yang macam-macam. Jadi paling buy and sell itu pun skalanya nggak gede. Artinya ada dua teman-teman. Yang pertama ya, biar kalian perhatikan ini contoh koin atau token yang bagus. Yang pertama, devnya tidak pernah melakukan remove LP untuk membiayai projectnya. Artinya mereka punya modal sendiri. Yang kedua, mereka juga nggak suka jual beli token. Artinya nggak ngambil kesempatan di dalam kesempitan. Seperti itu. Bukan itu fokus mereka. Mereka betul-betul fokus membangun roadmap-nya. Dan pakai modal sendiri.
Gitu dia teman-teman. Nah, jadi menurut pendapat saya selama 9 bulan ini, saya rasa saya sementara menemukan satu koin yang sangat bagus selama saya main kripto. Tidak pernah remove LV, jual beli juga nggak terlalu besar-besar, dan project tetap jalan dan pesat sekali perkembangannya. Pertanyaannya, dari mana dana mereka? Artinya, dev ini memang berduit, bermodal, teman-teman. Jadi, kalau kalian mau memperhatikan sebuah token lah dulu saya bilang ya, yang baru-baru launching itu, teman-teman. Yang pertama sekali kalian lihat adalah apa? Dari karakteristik devnya. Devnya bermodal atau tidak. Kalian lihat aja LP-nya ini deh. Saya makanya kadang suka ketawa, teman-teman. Kalau sebuah token itu minta di-review misalnya, atau baru saya lihat gitu. Ini LP-nya aja nggak nyampe 10.000 US dollar loh. Baru-baru launching aja nggak nyampe, paling 5.000. Aduh, apalagi kalau ngaku-ngaku dia mau bikin blockchain launchpad, tapi LP-nya aja nggak nyampe 10.000. Dalam hati saya, ya ampun, nggak bermodal banget ini devnya ini. Jadi, kalian lihat dulu ini LP-nya. Ini LP-nya tebel banget loh. 1,3 juta, kali aja 15.000. Berarti kan ini sekitar 15 miliar loh ini ada LP-nya. Dan nggak dikorek-korek sama mereka. Ada dana 15 miliar, nggak dikorek-korek sama mereka. Mereka bisa melakukan ekspansi dan melakukan proyeknya ya, roadmap tanpa mengutak-atik dana holder. Mantap, ya, mantap. Nah, itu bisa jadi masukan buat kalian semua. Oke, berikutnya. Nah, saya mau menyampaikan beberapa, nggak semua ya, karena saya lihat banyak banget, nanti waktunya nggak cukup. Jadi beberapa lah yang cukup terbaru saya lihat. Yang pertama, dia Daily Top 10 Gainers on Bitmap. Jadi memang kalau saya lihat Bayrise ini sudah masuk, teman-teman. Ya, jadi ini tanggal 19 kemarin. Itu dia. Kemudian beberapa token ini baru launching ya. Saya perhatikan ini baru launching di launchpad-nya ya. Launchpad-nya ini contohnya ini ya. Ini Numitor. Nanti kalian lihat ya, Numitor. Kemudian USDT, USDC juga sudah ya. Kemudian apa ini namanya, yang Parrot NFT Marketplace, ini Numitor ya. Kemudian ini USDT USDC tadi saya bilang. Kemudian Midas ya, kemudian bisa di swap nanti USDT USDC ini ya teman-teman. Kemudian Midas seperti itu. Nah ini dia. Kemudian yang Parrot tadi udah ya, Elgraven. Nah ini dia seperti itu ya. Kemudian Doken token ya, itu ada Doken token juga satu lagi. Saya nggak tahu di sini ada apa enggak. Nah ini dia teman-teman. Jadi mereka yang apa namanya, token-token baru yang launchpad itu teman-teman, itu pada ngelihat, ih menarik ini dengan Bitgate ini. Kalian tahu nggak apa sisi menariknya Bitgate ini yang menjadi penarik bagi dev-dev yang baru-baru mau meluncing ininya lah ya tokennya, bahwa ini ya, build with Bitgate Chain, world cheapest gas fee blockchain. Ini dia yang menarik teman-teman. Dan secure and scalable blockchain ecosystem. Jadi gas fee-nya itu paling murah. Nah, jadi kan artinya kan kalau orang misalnya saya ini sebagai dev, saya mau meluncingkan token saya, katakanlah pahlawan kripto, kode tokennya adalah PC begitu ya. Saya mau tancapkan ini di blockchain-nya Bitgate. Nah, perlu bagi saya supaya gas fee-nya itu kecil. Supaya apa? Holder-holder saya itu nggak merasa terbebani dan merasa berat untuk membeli token saya ini. Begitu loh teman-teman. Paham ya? Gitu. Kalau kalian yang udah malang melintang di SPY, kalian seneng kan di SPY? Kenapa? Lah, misalnya gini, siapa yang nggak seneng? Lawang slippage-nya aja 0,1%. Malah saya kalau misalnya lagi nggak sibuk gitu, saya coba 0% juga bisa. Begitu loh. Siapa yang nggak seneng? Paling tinggal nanggung gas fee. Gas fee kan paling murah, tinggal 3.000-5.000 gitu loh. Bicara mengenai masalah biaya untuk melakukan transaksi. Nah ini orang senang teman-teman. Begitu ya. Kemudian ada info terbaru lagi ya. Ini terbaru lagi. Nah ini dia teman-teman. Baru aja mereka tanggal 18 kemarin melakukan burn besar-besaran 572 triliun. Dan jadi itu nilainya 275 juta US dollar. Ya sekitar 4 triliun lah hampir. Seperti itu. Wih, ngeri banget ya. Jadi kalian bisa melihat kan, dana holder nggak dipakai, proyek jalan sendiri nggak menggunakan dana siapa-siapa, nggak ada jual beli token yang aneh-aneh, tapi dibakar pula lagi tokennya sebesar 4 triliun kurang lebih. Artinya apa? Memang ini Bitgate ini
Devnya ini bermodal banget. Gitu loh. Nah, ini cikal bakal hampir bisa lah saya bilang berhasil nanti ini teman-teman. Berhasil lah seperti itu. Jadi kalian pun kan senang berinvestasi di tempat begini. Devnya nggak aneh-aneh gitu kelakuannya loh. Ya, oke. Kemudian ada support juga dari Bitforex ya. Saya sudah lihat. Nah ini dia, ini bukti apanya ya. Jadi Bitgate ini bikin, kan kalau BC kan ada BC scan, kalau dia Berise scan, dia ada bikin scan sendiri teman-teman. Nah ini dia. Kemudian ada support dari apa ini namanya, dari Bitforex ya. The Bitgate Berise Mainnet Network is now support on Bitforex. Jadi mainnet ya, mainnet si Berise ini sekarang disupport di Bitforex. Mantap kan? Kita tinggal tunggu aja nanti info-info terbarunya, apa gebrakan-gebrakan di seputaran si Bitforex ini teman-teman. Mantap. Ini juga termasuk apa namanya, perkembangan teman-teman. Kemudian nah ini kalau kalian mau tahu apa itu mainnet, nanti saya cantumkan deh ini linknya ya. Nanti kalian juga bisa pelajari ini. Saya udah siapkan mainnet itu apa. Saya nggak mungkin kasih tahu dengan detail, waktunya nggak cukup ya. Nanti saya cantumkan ya, silakan kalian pelajari. Kemudian, nah ini lagi, Berise payment system is under development. Berise will be used as peer-to-peer. Jadi sistem pembayaran Berise ini sementara dalam pengembangan dan nanti akan di launching teman-teman, peer-to-peer. Jadi mirip-mirip seperti blockchain sistemnya. Blockchain kan kalau di white papernya kalian lihat peer-to-peer kan, jadi gitu. Jadi layanan pembayarannya peer-to-peer dan ada wallet sendiri ya, di apps wallet sendiri. Nanti kalian bisa download mungkin di Google Play Store seperti itu. Nah keren kan? Nah ini luar biasa loh dalam sebulan terakhir. Kemudian Bitgate Exchange. Ya, ini versi Android-nya juga sementara under development. Coba kalian bayangkan, begitu banyak progres-progresnya ini teman-teman. Dan kalian bisa melihat wallet itu teman-teman, wallet developer. Tidak sedikit pun remove LP, tidak sedikit pun dari hasil jual beli token. Ya kan? Tapi orang mulai pada datang untuk menancapkan token-token barunya di Berise. Bagus nggak menurut kalian? Malah bakar-bakar token lagi. Kalau saya sih ngeliat, waduh mantap banget ini. Sayang saya belinya masih terlalu dikit ya waktu itu. Jadi makanya saya lagi nunggu-nunggu banget ini. Kapan ya, semoga dia bisa kasih memang ya, kasih kesempatan lah beberapa menit begitu ya. Beberapa menit. Beberapa menit kesini aja gitu. Cuman nggak tahu nih kalau taruh kesini bisa apa enggak ya. Kalau bisa, waduh saya pasti terekam nih. Oke teman-teman, segitu aja review singkat dari saya. Masih banyak progres-progres lain, cuman saya mungkin nggak bisa sampaikan. Kalian bisa cari sendiri di grupnya atau di Twitternya. Kalian bisa menjelajah. Pesan saya ini kalian hold lah minimal 1 tahun. Bagus kok ini kalau menurut saya. Bagus, dan untuk level koin blockchain ya harga sekarang sebetulnya masih oke ya. Sebetulnya masih oke. Kalian mau masuk sekarang juga masih oke. Tapi kalau dibandingkan di sini ya memang udah jauh banget sih. Daripada enggak kan. Seperti itu. Nah, tapi walaupun demikian kita berharap semoga ya paling enggak ya di sinilah gitu. Saya ambillah, saya tambahin seperti itu. Itu kalau analisa saya teman-teman. Oke ya teman-teman, segitu aja review singkat dari saya. Ingat, gunakan uang dingin selalu, bukan uang panas. Dan orang sabar, cuannya besar. And see you at the top.